it's okay ya Pak Junet. Kok rasa metos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Arlinda Sarwendi, salah satu dosen pada program studi sarjana akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Berikut ini adalah video rangkaian dari Hibah Bima yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, yaitu pada skema pemberdayaan masyarakat pemula tahun 2026 sudah sampai di agenda ketiga. Pada video kali ini akan menceritakan bagaimana pentingnya sebuah UMKM memiliki SOP, standar operasional prosedur, untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. UMKM diajarkan untuk bisa memetakan atau membuat alur dari mana mereka memulai kegiatan produksinya, yaitu pembelian bahan baku, sampai dengan produk tersebut jadi lalu didistribusikan kepada pelanggan. Selain itu, dalam video ini juga akan dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan promosi secara digital, mengajarkan ibu-ibu melakukan promosi dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah tersedia, dan juga bagaimana cara membuat copywriting atau caption yang menarik sehingga menarik pelanggan untuk membeli produk mereka. Langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Amin, ibu-ibu, kita ketemu lagi sore hari ini di acara yang sama, masih sama. Ini adalah agenda yang ketiga. Nah, kalau yang kemarin minggu lalu apa, Bu? Topiknya? Iya, sama apa? Satu lagi, penentuan harga pokok produk. Nah, yang sebelumnya sudah kita juga belajar tentang finansial teknologi, membuat kris. Nah, terus yang sekarang nanti dengan Pak Junet, ini juga rekan kami di kampus. Pak Junet juga mengajar di juga lagi happening, Bu, ekonomi syariah yang bersifat syariah itu. Jadi nanti mungkin di sini ada yang gimana laba itu yang halal atau apa, boleh nggak ngambil laba itu sampai 100%, namanya orang jual, dan ditanyain aja. Cuman hari ini Pak Junet nanti akan lebih fokusnya ke SOP. Mungkin nanti ibu-ibu dijelaskan dulu Pak, SOP itu apa, karena kan itu bahasanya terlalu ini ya, ekonomi gitu. Mungkin nanti apa preparation, persiapannya. Oh, itu udah datang. Ditunggu-tunggu telepon hangatnya loh Bu Tius. Ya, nggak apa-apa. Monggo, silakan Bu Tius. Terima kasih. Duduk dulu. Makasih. Iya. Terus juga nanti akan membahas juga sedikit, mungkin boleh ya Pak Junet sharing mengenai pemasarannya juga. Jadi selama ini ibu-ibu pemasarannya lewat apa? Mungkin boleh ditanyakan Pak Junet, apakah cara saya ini sudah cukup efektif gitu untuk menjangkau target konsumen gitu. Nanti silakan. Jadi Pak Junet hari ini akan membahas itu. Kalau sudah ada pembicara, maka jangan sampai sungkan untuk bertanya. Tapi maunya digali aja terus, karena Pak Junet juga nanti sampai jam 9 malam it's okay ya Pak Junet ya. Oke, monggo langsung saja saya serahkan ke Pak Junet. Silakan Pak Junet. Oke. Ya, assalamualaikum ibu-ibu semuanya, terima kasih ya sudah disempatkan untuk hadir. Jadi ini tadi sebenarnya saya planningnya, saya sempat bawa proyektor, ternyata tidak ada colokannya di sini. Yang nggak ada. Jadi untuk SOP ya, saya pertama-tama perlu ini dulu mendiagnos bahasanya menyelami dulu usahanya ibu-ibu sekalian tuh di bidang apa, kan? Terus planning ke depannya seperti apa, itu perlu ini saya perlu bedah satu-satu. Oh, tangan nanti aku. Ini nama. Oh, nama usahanya. Oh, gitu. Jinjin. Yang pakai ini Pak, Donat ada yang nggak hadir soalnya. Yang ini Pak. Ini bentuk pesawat gitu, Bu. Oh iya. Enggak. Ngabur. Ini Pak yang hadir sekarang, yang hadir saat ini yang kemarin. Burung jajan mamasa. Nah, jadi begini Bu, SOP itu adalah singkatan dari standar operasional prosedur. Jadi SOP itu kita ini begini, kita kadang-kadang kalau UMKM kita tuh punya kendala nih.
Ketika usaha kenceng banget terus kemudian sakit, usaha berhenti. Nah, itu menandakan bahwa ibu-ibu belum bisa mendelegasikan proses usaha yang paling krusial sehingga membuat usaha harus berhenti ketika ibu sakit. Nah, sebenarnya SOP itu tujuannya itu. Jadi usaha itu kan ada banyak ya alurnya Bu ya. Dari ibu pertama kali beli bahan baku, kemudian ngecek, kemudian mungkin kalau eh, dapur masak berarti ya pembersihan dulu dan lain-lain, masak sampai kemudian habis masak pun dibersihkan lagi. Nah, semua alur itu ya kan, semua alur itu sebenarnya harusnya ibu-ibu lakukan dulu apa? Eh, petakan dulu, dipetani satu-satu, ya, dipetani satu-satu, alurnya ini apa. Dan terus dari petani satu-satu itu, ibu lingkari dulu, mana yang kalau misal ibu sakit, ini nggak jalan. Nah, berarti yang ibu, kalau ibu sakit ini nggak jalan, itulah yang perlu di SOP-kan dahulu. Gitu. Nah, eh, ini yang paling, menurut saya, yang apa, usaha yang paling jelas ya. Ini adalah klepon, Sinta Cake Cookies sama donat terbang. Kenapa saya bilang karena dari brandnya dia langsung mengena ke spesifik barang. Nah, saya mau tanya dulu ini, Ibu Francisca, Nji. Itu nih, oh, udah ada, sorry, Nji. Bu Sinta juga enggak ada. Ya, telepon aja, Bu Indah. Datang langsung tak tanyain. Ini produknya Pak ini. Oh, Nji. Banget lagi. Nah, masih anget lagi. Saya cuma tanya aja, Bu. Dari proses klepon ini, pembikinan klepon, Ibu bisa uraikan nggak alurnya itu apa saja? Alur gambaran besar lah, Bu. Jadi kalau semisal nih, oh saya persiapan bahan atau pembelian bahan, terus kemudian memasak, ya memasak itu sampai tuntas ya, Bu. Terus kemudian pembersihan lagi, pembersihan apa peralatan memasaknya lagi. Terus kemudian pemasaran, persisnya apa? Jadi persiapannya yang pertama pembelian bahan baku, kemudian proses pembuatan, proses pembuatan mulai pembuatan yang basah dulu, adonan basah, kemudian nanti dicampur sama adonan kering, baru dibulat-bulat itu, terus direbus, terus sebelumnya kelapanya itu dikukus dulu supaya tahan, nggak basi. Kemudian sudah selesai. Itu aja. Setelah itu pembersihan peralatannya. Pembersihan peralatan. Baru kemudian pemasarannya. Pemasaran. Ini saran saya ibu-ibu, mulai sekarang kalau ibu memang serius dengan apa usahanya ibu-ibu sekalian, itu sebaiknya ditulis. Jadi kayak Bu Indah tadi yang menyatakan dia proses masaknya ternyata kan panjang ini. Ya. Proses panjang karena setiap proses ini sebenarnya kalau kita bedah itu bisa jadi ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya setiap proses itu. Ya. Jadi kalau semisal proses pembelian bahan baku, lah ini sebenarnya harus dipetakan. Kita kan begini berpikirnya, saya yakin berpikirnya ibu-ibu pasti ingin agar usaha ini bisa besar dan kemudian diwariskan, kan begitu. Nah, kebanyakan UMKM itu hanya berhenti di mimpi itu, Bu. Kenapa mereka kemudian nggak bisa besar? Karena mereka nggak mempersiapkan dulu untuk menjadi besar. Karena mereka nggak mempersiapkan dulu aturannya kalau semisal tak wariskan ke anak cucu. Nah, gitu ya. Kalau semisal tak wariskan ke siapa gitu, saya handlekan ke menantu. Nah, itu belum ada. Sehingga ketika kemudian ibu sudah capek, ya berhenti usaha ini, nggak menjadi besar. Nah, kenapa UMKM ada yang besar, ada yang lain? Itu bedanya, Bu. Kayak apa sambal burudi, kemudian ada beberapa usaha-usaha yang sudah sampai turun temurun ya di Surabaya itu kayak apa pia apa saya lupa yang dijual di Bilka di Surabaya ya. Itu usaha-usaha yang sebenarnya turun temurun. Nah mereka itu kalau kita tanyai mereka itu rasanya nggak pernah berubah, ya kan? Kemudian mereka bisa turun temurun sampai anak cucu. Nah itu ternyata kalau ditanyai, karena mereka orang tuanya, mbahnya itu mencatat, Bu, alur pekerjaannya seperti apa.
Dan kemudian yang krusial ini diambil sendiri. Yang krusial kalau misal ibu tadi nguleni terus kemudian nyampur bikin gula terus ngukus. Ini kan sesuatu yang krusial, Bu. Ada sesuatu yang krusial yang ibu perlu ambil dari alur tadi yang hanya keluarga saja yang bisa, karena ini resep keluarga misal. Jadi proses itu kemudian bisa ibu ambil dan ibu pisah. Nah, ini yang kemudian jadi kunci. Sehingga kemudian SOP ini yang kemudian menjadi pembeda klepon mantul sama klepon yang lain. Nah, itu loh, Bu. Nah, ini saya tanya beberapa teman-teman saya yang punya usaha Chinese rata-rata. Itu memang karena dia pinter metani itu, Bu, alurnya. Jadi saya punya mahasiswa Perbanas ya, Chinese dia punya usaha ini Bika Ambon. Itu diwariskan dari mbahnya Bika Ambon. Gendel sama dia. Saya tanya perputarannya 1 bulan sampai berapa puluh juta gitu. Hanya Bika Ambon, dan salah satunya dia naruh di Bilka. Bika Ambon kecil-kecil gitu. Naruh di Bilka. Sampai puluhan juta. Nah, itu kan saya tanya, ini kamu alurnya bagaimana? Jadi ada alur-alur yang dia memang bisa dipekerjakan ke orang lain, Bu. Tapi ada kuncinya tadi, ya, yang kemudian diambil sama mbahnya dan diturunkan ke cucunya tadi, mahasiswa saya, yang kemudian menjadi kunci. Jadi kalau misal ada orang-orang lain ini ganti keluar masuk, itu nggak masalah. Dia aman-aman saja. Nah itu sekarang sebenarnya kita bisa berbagi itu, Bu. Kita saya cuma bawa kertas ini ya. Jadi kalau memang nanti ada kertas, Bu. Ada kertas banyak nggak, Bu? Oh, pakai semua ya. Oh iya ya. Kalau ada kertas kosong mungkin, Bu ya. Biar enak kita bisa workshop. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. HP kali ya. Saya sebenarnya sudah nyetak. Ini ada 10. Ini bubuknya ada berapa ya? Oh pas. Oh ya wis. Nah, yang ini, Bu, ini adalah proses yang nanti ke orang lain. Ini nanti ibu kerjakan di belakang dulu, ya. Ibu meruntut dulu prosesnya ibu, ya. Dari runtutan itu kemudian nanti kita coba pilih mana yang sebenarnya kita perlu masukkan SOP sehingga menjadi resep keluarga lah, gitu bahasanya. Oke. Kalau yang jualannya banyak berarti pilih salah satu ya, Pak? Boleh. Kalau misalkan ada bermacam-macam, pilih salah satu atau gimana? Kalau misalnya kalau jualannya banyak, unik ya, paling unik jelasnya, yang paling unik. Yang sangat umum sekali itu tidak perlu kalau menurut saya. Tapi kalau itu sangat, ibu yakin bahwa itu adalah sangat unik, bahwa hanya ibu yang menjual atau mungkin sedikit sekali orang menjual seperti itu yang perlu dikuatkan. Nah, sekarang kita di halaman belakang dulu ya, Ibu. Kita runtutkan ya, proses kerjanya. Nah, bagaimana kalau semisal ini mungkin ada share-share lain dari ibu-ibu yang punya usaha? Mungkin ada share lain. Bahkan saya punya mahasiswa juga yang dia punya masakan Padang ya. Mahasiswa saya kan ada yang ibu-ibu juga dia punya masakan Padang. Itu saya tanya masakan Padang banyak ya menunya, Ibu. Saya tanya, Bu, itu masakan Padang itu hampir sama semua rasanya, saya bilang gitu. Gitu itu ada enggak sih yang menjadi pembeda Padang satu sama lain gitu kan, saya tanya gitu. Ternyata jawabannya dia ada Pak gitu. Kita punya waktu itu dia bilang yang nganunya dia itu kalau nggak salah kikilnya sama apa gitu, saya lupa menu apa, dua menu yang menurut dia itu selalu habis karena menurut dia unik dan paling enak di antara Padang yang lain. Nah, itu kan berarti gambaran ya, Bu. Kalau ibu punya menu banyak seperti masakan Padang, selalu ada 1-2 yang best seller. Nah itu yang kemudian ibu harus matangkan biar jadi unik.
Dites dulu alurnya Bu di belakang sini. Ibu alurnya apa gitu kan. Boleh diurut gini, boleh dibuat gambar diagram lingkaran gitu juga boleh alurnya. Oh, rumahnya Pak Jarod itu juga daerah sini, Pak. Aku pikir daerah mana ya, Kalau Pak? tadi aku pas nganter istri dulu berobat. Muter. Nggak ono lemek ibu-ibu. Nggak boleh Ini contekan. ibu PKK sini tuh. Iya, rumahnya sih ada di jalan belakang sana. Bukan kompleks ini. Kompleks ini, kan dia yang sananya masjid tadi loh. Iya, halaman depan belakang tak ditanamin apapun loh Pak, subur tanahnya. Yang sudah ibu-ibu tulis, ya kan? Ini kan alurnya kalau bisa alurnya sedetail mungkin sampai pemasarannya. Karena siapa tahu nanti kita bisa diskusi, ya kan, untuk SOP pemasarannya. Ya, SOP pemasarannya. Karena kadang-kadang itu ada beberapa yang usaha itu yang kuncinya dia bukan dibikin makanannya, tapi di marketingnya. Ada beberapa rekanan saya itu yang dia nggak peduli ininya, karena sebenarnya makanan-makanan yang semua orang bisa bikin dan rasanya bersama, kayak pentol lah gitu. Tapi dia proses marketingnya dia yang paling utama dia krusial di marketingnya. Jadi dia pakai GoFood ya semisal, terus kemudian dia pemasarannya dia mungkin pakai Shopee atau apa yang dia setiap jam tertentu dia upload ke WhatsApp, ke Facebook, kemana dia ada jadwal rutin jam-jam tertentu yang dia upload. Nah, itu yang menurut dia krusial. Karena menurut dia pentol semua orang bisa bikin. Tapi momentum dia jam berapa dia kan itu yang menentukan keberhasilan usahanya. Nah, itu berarti SOP-nya justru di bidang itu. Gitu loh. Jadi mana yang paling krusial. Makanya saya minta ibu mungkin tulisnya sampai detail, kemudian nanti kan ibu bisa merasa itu dari rincian itu tadi mana yang sebenarnya paling krusial. Nah, kalau sudah ya, saya minta ibu tandai lah, mungkin kasih tanda di ujung paling kanannya, kasih tanda bintang. Mana yang proses ibu menurut ibu paling krusial dan nggak bisa digantikan oleh orang lain kecuali ibu sendiri. Semua nggak. karena ini tuh masih kayak yang belum ada yang bantuin gitu Pak. Betul. Tapi saya yakin ibu suatu saat kan gini, kalau enggak punya gambaran mulai sekarang, nanti kekhawatirannya adalah ibu akan lelah. Jadi siapa tahu, kita enggak tahu ya, Allah misal meridai besok atau bulan depan tiba-tiba ada pesanan catering. Ya kan? 100. Nah, itu kan ibu kan tahu itu. Oh, aku pokoknya kali ini enggak capek gitu. Soalnya pasti ibu kan enggak akan ngurusi masak aja, tapi ngurusi transaksi deal-dealannya dengan orang-orang itu kan. Nah, itu perlu ibu perhitungkan. Jadi ibu tahu nih, mana yang pasti akan ibu lempar dan mana yang pasti akan enggak ibu lempar. Jadi ibu kasih tanda bintang yang sebelah di akhir ini kalimat, mana yang enggak mungkin ibu serahkan ke orang lain. Mungkin boleh coba satu ya Pak untuk ya, presentasi. Bu Diki udah selesai, dibacain aja. Mulai dari saya biasanya sebelum jualan saya list dulu karena saya masih sistem PO. Sama itu jadi sebelum belanja juga saya list kebutuhan belanja saya. Kemudian saya setelah belanja saya cek bahan bakunya karena terkadang karena sudah punya langganan di pasar asal masukin tapi lupa nggak cek di rumah tuh marknya pernah jadi bahannya jelek kayak gitu Pak, saya pernah. Setelah saya cek itu saya timbang
biasanya kan kakak kita kan perlu adonan baik kulit bahasa Solonya sama untuk isiannya juga itu. Kalau misalkan pesanannya ada 20 box, itu berarti saya butuh berapa kilo ayam, butuh berapa kilo tepung kayak gitu. Setelah proses timbang, biasanya saya langsung produksi. Yang saya kerjakan dulu isiannya, karena sambil masak isiannya saya bisa nyambi bikin kulitnya juga. Sambil bikin kulitnya juga, sambil nunggu isiannya matang, biasanya saya juga proses packaging dan labeling, nempel stiker dan bikin box itu Pak. Kalau udah biasanya saya cek lagi untuk kelengkapannya, saus, cabai itu udah masuk semua apa belum, tusuk udah masuk semua apa belum. Kalau sudah bisa langsung pick up, kurir atau diambil sendiri. Tantangannya kalau jualan seperti saya yang open PO kayak gini, untuk saya pembuatan yang sulit itu pembuatan kulitnya, karena biasanya kalau dipegang orang lain alias suami saya ada kulitnya tebal, sekarang tipis, kadang bolong-bolong. Nah, ya untuk yang kedua mungkin di zaman yang seperti ini tantangannya itu untuk ibu-ibu apalagi ya Pak yang jualan dari rumah itu marketing Pak, jujur. Biasanya kalau kita punya sosial media, kita share juga di TikTok atau Shopee, Grab, terus yang terbaru ini kan Kris ya Pak ya. Itu biasanya susah kan, FYP-nya tuh susah. Kalau di TikTok mungkin yang gampang FYP tuh kalau kita ngikutin apa kata-kata hari ini atau musik, sound. Nah kalau Kris itu apa ya, karena jangkauannya luas, jadi kadang nyantolnya juga susah. Padahal kita apa namanya objek customernya itu di sosial media. Kalau tantangan saya di situ untuk pembuatan apa kulit sama sama kata-kata itu tadi loh Pak. Apa? Biar tetap ingat ya kan, karena pembicaranya juga panjang, penjelasannya panjang. Jadi kalau saya akan menanggapi dulu terkait marketing Ibu ya. Jadi kalau makanan itu kan kita mau nggak mau ini kita mesti menyadari bisnis makanan itu banyak sekali, ya kan, banyak sekali. Karena banyak sekali, maka pelanggan itu, pembeli itu sangat sensitif terhadap perubahan sedikit aja. Nah, rasa, harga, itu sedikit aja udah. Nah, rasa dan harga itu sebenarnya menurut saya itu di internal produksi. Jadi bukan terkait dengan marketing. Saya punya langganan itu. Sosis Solo itu sukaannya anak saya memang. Jadi di ruko depan rumah saya itu ada orang jualan sosis Solo, tahu isi, kemudian jajanan pasar lah. Jajanan pasarnya nggak banyak, paling cuma 5-6 macam tiap hari. Tapi dia ndak online. Dia full cuma di ruko itu, ya full setiap hari habis. Karyawannya ada 4. Mungkin 5 orang kalau termasuk dia dan istri yang membantu ya itu 5 orang ya, 5 orang. Nah, berarti kan ini kalau menurut saya nih, makanan itu bukan proses marketingnya, menurut saya malah. Marketing itu iya. Jadi orang itu kalau sudah cocok, dia pasti akan kembali karena pasti untuk bekal anaknya berangkat pagi itu rutin, asalkan dibuka terus lah lapaknya, itu pasti rutin. Dan tangga saya itu adalah contoh nyata seperti itu. Dia sangat tradisional sekali, dianya juga lebih tua ya, mungkin usia 50 tahun ke atas lah. Ya dia mungkin tidak paham FYP dan lain-lain ya. Tapi ya tadi selalu habis sampai dia bisa punya rumah 2. Saya itu karena dua loh Bunda nih. Nggak boleh mutungan Bunda nih. Saya harus dibuka tiap hari. Sampai saya kalah. Rumah saya 1, dia rumahnya 2 gitu. Nah, itu kan berarti bukan, kadang itu kita tuh melihatnya itu ya benar memang marketing, tapi kadang lihatnya kita ke sana gitu. Kalau menurut saya begini Ibu, kalau Ibu sangat yakin sekali bahwa di luar sana
Kalau orang sudah merasakan produknya ibu pasti akan kembali lagi, baru ibu perkuat marketing. Gitu. Oke, tapi kalau semisal ibu belum yakin orang akan membeli lagi, jangan habiskan dulu di marketing. Tapi perbaiki dulu ini prosesnya. Jadi proses ini yang perlu membuat orang agar kembali lagi ya. Kalau sudah ibu menemukan itu baru ibu. Karena khawatirnya kadang-kadang banyak penjual tuh yang justru dia lelah di marketingnya, lelah jualan online ya, Gojek dan lain-lain lah, itu lelah. Ya. Nah, terkait dengan prosesnya ibu, berarti ada proses yang tadi ya, bikin kulit lumpia, kulit ini ya, kulit sosis Solonya yang paling utama. Nah, kulit sosis Solo itu kan ada prosesnya bu. Nah, kulit sosis Solo itu atau mungkin SOP pembuatan isi sosis Solo misal. Jadi ini adalah SOP standar prosedur ya, standar operasional prosedur untuk pembuatan isian sosis Solo. Ya. Kalau untuk marketingnya mungkin bisa di suami lah atau anak mungkin kalau sudah ini ya, atau ponaan atau apa gitu kan bisa itu. Misal kita ponaan, wis Dek kamu tak kasih sekian kalau ada orderan, pokoknya alurnya kayak gini. Nah itu kan sudah pasti bisa kita serahkan ya. Tapi kalau isian sosis Solonya, nah itu perlu kita rinci. Nah ini sebenarnya angka 1, 2, 3 sampai 5 sampai 7 itu gambaran saja. Ini kalau misal ada orang yang terlibat. Jadi sini ada 7 orang yang terlibat. Ini kalau misal terlibatnya nggak 7 orang ya berarti nggak sampai 7. Kalau misal cuma 2 orang ya berarti cuma antara ini sama ini saja. Antara kolom 1 sama kolom 2. Nah, kegiatannya apa itu ditulis di sini, Ibu. Kegiatannya apa? Kalau emang kegiatannya cuma 4 macam ya 4 ini aja yang diisi. Kemudian ini adalah prosesnya itu kita gambar. Jadi begini. Saya tahu bahwa ini seakan-akan wah gitu aneh sih aduh deh Pak aku dalam proses itu gitu ya. Waduh gitu aneh aku SOP-SOP-an. Tapi kan kita tidak pernah tahu, siapa tahu ya ilmu ini jadi tadi siapa tahu besok-besok tiba-tiba ada banyak pesanan sehingga ketika kemudian ada SOP-nya minimal ada ibu-ibu ada ilmu SOP, anak tanya, menantu tanya itu isi kilo. Ya Pak, sehingga tahu. Jadi semisal ini ada semisal bikin sosis Solo tadi ya Bu ya, ada bagian yang motong-motong ayamnya, semisal motong-motong ayamnya, terus kemudian dari motong-motong ayamnya mungkin dikukus. Jadi prosesnya ditulis Bu. Motong-motong ayam, kukus, kemudian bikin kulit, terus kemudian menggulung misalnya, kemudian menggoreng. Nah, ini semisal ya karena kebetulan pesanan masih sedikit, maka orang terlibat kan mungkin cuma 1-2 orang aja. Kalau misal itu pesanannya 1000 tiap hari kan bisa jadi ada banyak orang. Nah ini alur ini kemudian digambar Bu. Kita ada gambar, nanti kita bisa gambar kotak ya. Kotak itu biasanya kalau dalam SOP itu menandakan bahwa SOP dimulai. Ya. Nanti bergeser. Oh dari sini proses memotong ayam misal. Dari memotong ayam terus dikukus. Nah kira-kira proses memotong ayam dan dikukus itu apakah perlu saat ini? Memang nggak perlu ya, nggak perlu banyak orang. Jadi kalau misal kita imajinasikan saja, kalau dari motong ayam kemudian ngukus, oh ini prosesnya motong ayam, ada keterangannya. Motong ayam itu standarnya bagaimana? Apakah potongan ayam standarnya itu berapa gram yang harus dipotong? Ukurannya berapa? Jadi keterangan ini merupakan mutunya, ya, mutu yang ibu harapkan seperti apa, ya, gitu ya. Terus kemudian dikukus, ya, kukus ini kasih keterangan di sini berapa menit. Nah, ya. Semisal dalam proses ini ibu motong, ya,
kemudian diserahkan ke anaknya untuk apa? Mengukus ya, kukus diserahkan ke anaknya. Berarti ini ada pihak kedua yang bagian mengukus ya, ini kukus gitu ya. Ini motong ayam, MA motong ayam. Ini kukus, KU gitu ya, kukus. Terus kira-kira dari kukus ya, kalau emang orang ke satu sudah bebas, sudah nggak ada pekerjaan lain ya, kemudian ini apa? Membuat kulit ya. Ya, buat kulit ya. Buat kulit semisal apa ya? Kulit gitu, KUL gitu ya. Buat kulitnya semisal diserahkan lagi ke sini. Nah, ini kasih keterangan Bu, standarnya itu tebalnya bagaimana? Ibu standar tebalnya, saya nggak tahu apakah Ibu bikinnya pakai alat yang plug terus kemudian iya betul itu ya. Nah, pen di plug itu kan. Nah, itu dikasih keterangan berapa menit. Ibu pasti punya feeling, tapi nggak pernah Ibu catat. Nah, betul. Itu kalau Ibu catat, itu membantu sekali Bu. Jadi misalnya Bu pakai timer lah itu ya. Plug, tek, oh matangnya sak ini, berapa detik. Itu kalau Ibu tulis, itu akan membantu sekali. Jadi Ibu tulis di sini keterangannya, oh sekian menit atau oh sekian detik. Jadi nanti walaupun suaminya Ibu, pokoknya manut iki Pak. Ibu lihat nanti, Ibu awasi kan supervisor kan. Supervisor delok prosesnya ini. Oh ya bener Pak, berarti sekian menit apa kudu plug ini. Nah, itu. Jadi bukan salah suami Bu sebenarnya. Karena supervisornya belum ngetes detail. Bukan berarti nggak niat. Saya membela pihak laki-laki sih. Tahu ya tetap salah. Ayo loh. Kalau kita kan feeling ya Pak, biasanya main feeling. Nah, kenapa kok bapak-bapak enggak? Lah, karena kan betul ya Ibu pasti paham lah. Kalau laki-laki itu kan rasional. Kalau laki-laki perempuan kan pakai feeling memang. Lanang nggak bisa feeling Bu. Plek loh. Ya suwi. Sabarnya kurang. Jadi dia tidak bisa pakai feeling Bu. Jadi Ibu tulis saja. Ibu tulis itu feeling itu berapa menit ya, sehingga nanti suami pasti bisa. Nah, dari kulit terus kemudian gulung semisal. Oh, gulung ke anak lagi semisal. Di suami atau anu. Nah, jadi nanti alur ini akan tertata Bu. Tertata. Kalau emang alurnya nanti melibatkan banyak orang, ya ini nanti mengikuti berapa banyak orang ya ini nanti. Nah, ini fungsinya adalah Ibu, keterangan ini adalah standar mutunya yang Ibu tetapkan. Ya, standar mutu. Jadi ini mutu ya, keterangan ini adalah mutunya. Ibu maunya seperti apa mutunya? Motong ayam ini berapa gram, ya kan? Motongnya, kemudian ngukus ini berapa menit. Terus bikin kulit itu juga berapa menit, ininya bloknya, terus kemudian nariknya. Nah, itu ditulis semuanya, ya kan? Kemudian nanti bagian inilah yang kemudian Ibu simpan dan ini menjadi kunci produksi Ibu. Nah, apakah hanya bagian yang memasak? Enggak. Semakin nanti besar usahanya Ibu, semua yang Ibu tulis itu nanti jadi SOP. Jadi semisal pemasaran ada SOP-nya sendiri. Terus kemudian beli bahan baku ada dibuat SOP juga. Nah, jadi kalau misal bahan baku misalnya Ibu ya, beli bahan baku itu Ibu punya anu juga SOP juga. Semisal pemilahan ayam itu. Ayamnya kategorinya apa sih Ibu? Misal kategorinya warnanya harus seperti ini. Oh ya, harga. Kalau harga kan Ibu bisa telepon sama itu ya. Harganya 30 enggak ada sekarang. 40.000. Saya rasa kalau harga kan supervisornya bisa telepon langsung ke juragan ayamnya. Pokoknya sak mene gitu. Galekno sak mene. Nah, tinggal kemudian si pihak yang diserai untuk membeli ayam tadi, bahan baku tadi, itu sebenarnya dititipi. Pokoknya rinciannya gini ya Pak, gitu ya. Kan karyawannya pakai siji tok. Iya. Masih sukarela sih Pak. Oh, iya. Nah, itu ditulis Bu.
ayamnya seperti apa, kondisi yang termasuk bagus. Terus kemudian ada urutannya. Misal ibu ini ingin urutannya apa dulu, ngecek bahan bakunya. Oh, sayur dulu, misal. Sayurnya apa aja, rinciannya, berapa yang apa. Jadi bikin misal gini, komposisi. Jadi semisal ibu untuk bikin apa, sosis Solo itu perbandingannya selalu butuh daun bawang 2:1 sama bawang merahnya semisal. Jadi semisal daun bawangnya 2 ikat, maka bawang merahnya 1. Itu tulis. Jadi suami nanti datang ngerti, oh ini kalau daun bawangnya 3 berarti 7 bawang sak ini. Itu bisa ibu apa? Bisa ibu tulis untuk membantu karyawan tadi. Nah. Jadi itu ya Bu, di anu dulu. Sekarang saya coba ke ibu yang lain. Mungkin siapa yang mau ini dulu, sharing dulu. Ya. Nah, dirinya sendiri. Ini doang, Pak. lo ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau walaupun harusnya dulu, karena sebenarnya paling utama kan ada standar mutunya ini yang ibu perlu tulis. Standar mutu yang perlu ibu tetapkan. Pokoknya tetapkan mutunya gini. Sehingga nanti ketika ibu anaknya udah besar semisal, terus nambah karyawan siji kan. Nah, lumayan nambah karyawan siji gratis misal. Dulu, ya kan? Kalau saat ini satu-satu enggak apa-apa ya, tulis dulu. Tapi kenapa saya buat apa? Ada beberapa orang. Ini untuk apa ya? Jadi ini cuma mensiasati saja ke depan bila usaha itu besar. Ibu kan bisa mengimajinasikan ini. Ya. Iya, Punya betul. mimpi lah, mimpi yang besar gitu ya. Ibu membayangkan nih di dapur nih, wah, aku motongi ayam. Misal saya aku kira-kira posisi motongi, ya kan? Kan gini, kalau di pabrik itu kan gini Bu, motong ya, diserahkan langsung, udah nggak mikir ya proses berikutnya. Pokoknya diserahkan gitu. Semisal ibu mau nih, prosesnya banyak yang pesan 1.000 orang. Ibu mau gaji orang itu nggak kelebihan, tapi juga nggak kekurangan. Ibu tahu, oh, tak gaji 1.000 dino gitu misal. Tapi saya tahu dia sebenarnya kerjanya berapa jam. Dari 100.000 itu saya sebenarnya habis berapa sih untuk gaji orang itu gitu. Oh, ternyata saya untuk apa? Dari 100.000 itu proses yang bisa saya alihkan ke dia motong ayam sama kukus misal. Motong ayam sama kukus ternyata kalau 1.000 itu habisnya sekian. Semisal nih pesanannya ibu biasanya berapa Bu? Berapa banyak? Berapa banyak ini? 20. Ya buat aja untuk 20 dulu. Fokus ya Bu, dan mati saat ibu membuat ini, ibu tinggalkan dulu distraksi yang apa pengganggu yang lain. Fokus ke bikinnya dulu. Jadi ibu bisa tahu nanti. Oh, saya motong ayam sekian menit. Oh, saya kukus sekian menit. Saya bikin kulit untuk 20 biji sekian menit. Sehingga ketika kemudian pesanannya 1.000, ibu bisa tahu. Tinggal dikalikan aja. Oh, ini habis 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Oh, kalau itu 5 menit untuk 20, berarti kalau 1.000 dikalikan 50 lagi. Berarti menitnya dikalikan 50 aja. Orang harusnya selesai sekian jam. Jadi ibu bisa, orang itu kan akhirnya ibu bisa tahu iki asine niatane beler-belerno atau ya apa kan gitu. Nah, itu bisa tahu. Nah, ada yang lagi yang tanyakan Bu. Kita. Nah, jadi gini, SOP itu tidak pernah terus dibikin sekali, terus kemudian tiba-tiba nggak ada perubahan sampai salawasi. Enggak. Semisal kebutuhan tambahan itu siapa tahu di tengah kok rasa metos gitu. Nah, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ya Bu. Nah, itu tiba-tiba ada unsur-unsur ibu minus sehingga kemudian Demikian akhir dari kegiatan agenda ketiga kita ini, yaitu pembuatan SOP dan juga pemasaran secara digital. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.